Batam TV, inspirasi Kepri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Batam TV, kita bertemu kembali dalam program dialog khusus Batam Televisi bersama saya Herman Asyari, dan kali ini kita akan berbincang dengan narasumber kita yang merupakan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas, Bapak Epi Suhairi. Dengan tema kali ini memaksimalkan potensi pariwisata di Kabupaten Anambas. Nah, sebagai informasi untuk Anda, bisa Batam TV, Kepulauan Anambas ini merupakan gugusan pulau-pulau yang jumlahnya mencapai 255 kalau nggak salah ya Pak ya. Dan pulau-pulau ini menyimpan keindahan dan berpotensi menjadi destinasi wisata internasional. Nah, lalu bagaimana cara dan konsep pemerintah daerah Kepulauan Anambas dalam memaksimalkan potensi yang ada, terutama potensi pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk itu langsung saja kita berbincang dengan narasumber kita, Bapak Epi, yang merupakan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas. Kita sapa beliau. Pak Epi, selamat sore Pak. Selamat sore. Gimana kabarnya sore hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Gimana Pak perjalanannya dari Kepulauan Anambas ke Batam hari ini Pak? Ya, lancar. Lancar Pak ini ya. Cuaca sudah mulai agak kencang ya, karena di bulan November udah mau masuk musim utara. Itu via laut atau via pesawat Pak? Via laut. Via laut. Tapi gelombang aman ya Pak ya? Iya. Baik Pak Epi, sesuai tema kita hari ini mengenai memaksimalkan potensi pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas. Nah, sebagai Kepala Dinas Pariwisata nih Pak, saya pengen tahu nih apa kabar ini Pak Anambas hari ini, terutama boleh Bapak ceritakan bagaimana gairah pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini Pak? Ya, alhamdulillah pasca Covid ini ya sudah mulai beransur-ansur naik jumlah kunjungan wisatawan, baik itu mancanegara maupun wisata Nusantara. Nah, ini pertama untuk Wisnus dan Wisnus juga termasuk Wisman yang menggunakan pesawat. Ada yang langsung dari Batam, mereka naik pesawat ke Letong, kemudian ke ibu kota Tarempa. Nah, pesawat sekarang lainnya yang tadinya hanya Rabu, Jumat, Minggu dan Senin, sekarang tambah lainnya Rabu, Kamis, Jumat, Minggu, Senin. Plus Susi Air dari Tanjung Pinang Letong satu, berarti udah 6 penerbangan sekarang satu minggu. Artinya semakin banyak rute penerbangan sekarang yang menuju ke Kabupaten Anambas ya Pak? Kemudian kita juga merupakan daerah kunjungan kapal liak. Ya, alhamdulillah sudah rutin setiap bulan ada aja kapal liak yang berlabuh di Laut Anambas. Oke, tadi Bapak bilang itu bandaranya di Letong, sementara ibu kota Kabupaten Anambas di Tarempa. Tarempa itu jaraknya berapa jauh Pak? Kalau dari Letong ke Tarempa? Dari Letong ke Tarempa naik feri itu 2 jam. 2 jam. Itu beda pulau ya Pak? Beda pulau. Beda pulau. Jadi kalau bandara ke Letong dulu, baru ke ibu kota Anambas. Iya. Oke Pak. Nah, sebagai ya, kalau kita kan kenalnya Anambas daerah kelautan atau bahari ya Pak ya, daerah kepulauan. Nah, pulau-pulau di Anambas ini banyak menyimpan potensi sebagai destinasi wisata. Saya juga pernah lihat beberapa di TV Pak, potensi wisata yang ada di Kepulauan Anambas. Lalu bagaimana rencana pemerintah daerah Anambas sendiri untuk meningkatkan sektor Pak, sektor khususnya sektor pariwisata di Kepulauan Anambas? Rencana pemerintah Pak seperti apa? Yang jelas pertama kami terus melakukan promosi wisata. Jadi kita bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk salah satunya Aspabri. Aspabri Kepri? Iya, Aspabri Kepri. Kemudian ya teman-teman yang terkait dengan kepariwisataan lah. Bagaimana sama-sama membantu memperkenalkan Anambas di
luar dari Anambas, baik itu secara nasional maupun internasional. Bahkan kami juga dibantu oleh para turis-turis asing. Kita kan pernah masuk di majalah Amerika, kita pernah masuk di majalah Jerman tentang Kepulauan Anambas ini. Jadi itu yang pertama. Yang pertama adalah promosi. Nah, yang kedua adalah percepatan investasi. Sekarang ini kan sudah banyak juga yang berminat untuk berinvestasi, terutama bangun-bangun resort. Nah, ini kita upayakan bagaimana percepatan investasi itu. Kita berharap ke depan Anambas menjadi salah satu destinasi primadona kunjungan wisata di wilayah Kepri. Itu harapan kami ke depan. Tapi ciri khas dari wisata yang ada di Kepulauan Anambas, Pak, mungkin pantainya kah yang bagus, atau pulaunya, atau lautnya, atau kekayaan lautnya yang paling menonjol di sana apa, Pak? Kami yang jelas sana pariwisata perikanan dan kelautan. Kelautan. Ya kan? Nah, terkait masalah pariwisata yang jelas kita punya 255 pulau. Di antara pulau-pulau, iya, 255 pulau itu masing-masing pulau punya karakter tersendiri. Baik itu bentuk pulaunya, kemudian pantainya, kemudian lautnya, ya kan, karang-karangnya, masing-masing punya karakter tersendiri. Tapi dari 255 pulau itu mungkin yang sudah dikelola, Pak, untuk menjadi atraksi wisata, mungkin udah berapa pulau kira-kira, Pak? Sudah lumayan banyak juga. Lumayan banyak. Yang jelas destinasi wisata kita lebih dari 264 sekarang nih. 264. Posisi sekarang di Riparkap kami sudah 264 destinasi. Itu sudah dikelola sama swasta atau ada yang ada yang belum dikelola? Ada juga yang belum dikelola. Ya, sudah dikelola dan ada yang belum dikelola. Baik, Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak. Kan tadi Bapak bilang Kepulauan Anambas ini sudah terkenal di dunia, Pak, ya. Nah, karena potensi sumber daya alamnya yang telah dan sedang dieksplorasi oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Nah, mungkin adakah kolerasi, Pak, antara kegiatan eksplorasi migas dengan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Kepulauan Anambas? Mungkin dengan banyaknya datang orang ke Kepulauan Anambas untuk bekerja gitu. Itu ada pengaruhnya ke pariwisata nggak, Pak? Maksudnya perusahaan migas yang sekarang ya? Ya. Yang jelas ada. Ada, Pak, ya. Nah, kami sebetulnya dari perusahaan migas ini dari sisi keparisataannya berharap, biasanya kan perusahaan itu ada kegiatan tahunan mereka seperti traveling gitu ya. Nah, kami berharap masing-masing perusahaan ini bisa melakukan travelingnya di Anambas, ya kan? Nah, kalau mereka buatlah farm tripnya di Anambas untuk beberapa hari, bikin hiking atau apa gitu di Anambas. Jadi orang datang dia bisa menikmati keindahan Anambas, dia bisa membelanjakan uangnya di masyarakat Anambas sendiri. Nah, harapan kita migas memberikan kontribusi terkait kepariwisataan juga. Salah satunya adalah itu, melakukan traveling di Anambas. Nah, sampai hari ini juga di perusahaan migas tuh yang jelas mereka karyawan-karyawan kan dari luar tuh banyaknya. Ada yang dari Jakarta, ada yang orang asing kan. Mereka bertempat tinggal di Anambas juga termasuk memberikan kontribusi dari sisi kepariwisataan di Anambas. Tapi yang tahunan ini kita berharap juga sama dilakukan di Anambas. Itu harapan kita. Baik, Pak, kalau untuk potensi yang terbesar dari misalnya di Tarempa atau di Letung, itu atraksi wisata tuh kebanyakan kah di Tarempa kah atau di pulau-pulau luarnya, Pak? Pusat-pusat wisatanya mungkin pulau-pulaunya di mana aja? Kalau atraksi tergantung ya. Kalau misalnya atraksi itu kita fokusnya pada pulau, pantai dan karang untuk bagi snorkeling dan diving, itu berarti di pulau-pulau. Di pulau-pulau. Tapi kalau atraksinya terkait masalah budaya, terkait masalah mungkin historis, nah itu biasa ada di ibu kota, di kemudian Tarempa, ya, Pak, ya? Pulau yang berpenghuni kan begitu. Nah, kalau pulau-pulau yang tidak berpenghuni biasanya seperti tadi itu snorkeling, diving, itu yang. Ada sekitar berapa, Pak, mungkin pulau yang sudah dihuni kalau di Anambas, Pak?
Anambas itu 255 pulau, 26 pulau berpenghuni, 26. 229 tidak berpenghuni. Ya. Kalau untuk kecamatannya Pak, ada berapa di sana? 10 kecamatan. 10 kecamatan. 52 desa, 2 kelurahan. 2 kelurahan. Baik Pak. Nah, tadi kan Bapak bilang juga banyak kunjungan wisatawan, mungkin dari wisatawan asing Pak. Tapi mungkin dari negara mana saja Pak yang mungkin pernah berkunjung ke Kepulauan Anambas Pak untuk turis-turis tadi? Banyak. Kalau untuk wilayah Eropa ada Jerman, dari Amerika, Polandia, Rusia, Denmark, dan beberapa negara. Nah, termasuk yang dekat-dekat ya kayak Australia gitu. Nah, sekarang ya kita ada kunjungan Denmark ini. Dari Denmark. 36 orang itu 3 bulan nginap di Anambas. Sampai dengan Desember nanti ada 36 orang sekarang nih. Mereka datang langsung dari kapal yacht itu tadi Pak? Atau karena ada event? 36 orang ini mereka semacam study tour lah seperti itu. Ya kan? Biasa mereka datang ke Anambas itu untuk snorkeling lah atau cari penelitian atau seperti apa Pak? Ya, study tour apa saja yang bisa mereka lihat, mereka pelajari begitu kan. Tapi kita kan punya aturan, kalaupun mau belajar ya mereka harus lewat dari Kemendikti, lakukan riset kan harus lewat Kemendikti. Tetap mereka mengikuti aturan-aturan seperti itu. Baik Pak Epe, mungkin selanjutnya kita akan berbincang mengenai kalender event wisata Kabupaten Anambas. Tapi kita tahan dulu Pak, ini Batam TV. Jangan kemana-mana karena kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Berikut adalah 10 destinasi wisata terbaik yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas versi Batam Televisi. Masjid Agung Baitul Makmur adalah destinasi wisata religius yang eksotis, megah, dan berada di puncak ketinggian, seperti gerbang sebelum memasuki kota Tarempa. Berseberangan dengan Masjid Agung Baitul Makmur, Vihara Gunung Dewa Siantan telah menjadi destinasi wisata religi lain di Tarempa. Berdiri megah di atas bukit batu, menjadikannya sebuah tempat yang eksotis. Air terjun Temburun memiliki kelebihan karena airnya bertingkat-tingkat dan bermuara langsung ke laut. Ditatanya fasilitas pendukung pariwisata dengan baik, menjadikan Pulau Pangeran Desa Belibak termasuk dalam 10 desa kreatif Asosiasi Desa Kreatif Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yugus Resort merupakan surga yang tersembunyi di antara gugusan pulau-pulau yang ada di Kecamatan Palmata. Lautnya yang jernih dengan ombak tenang membuat resort ini sangat cocok untuk keluar dari penatnya kesibukan dunia. Berada di Desa Teluk Siantan, Makam Keramat Siantan menjadi destinasi wisata sejarah yang wajib dikunjungi apabila datang ke Kabupaten Kepulauan Anambas. Pulau Durai berada di ujung utara Kepulauan Anambas. Memiliki pantai yang indah dengan pasir putih lembut. Gugusan karang di dasar laut terlihat jelas karena airnya yang jernih. Pulau Temuruk adalah 2 buah pulau yang disatukan dengan pasir putih yang bersih, berkilau, dan memiliki laut yang jernih membiru, sehingga sangat cocok untuk snorkeling. Pulau Pahat menyimpan pesonanya tersendiri. Lautnya yang jernih membuat terumbu karang jelas terlihat hingga jauh ke tengah. Pulau Pahat juga merupakan tempat konservasi penyu di Anambas. Pantai Padang Melang dikenal karena memiliki bibir pantai terpanjang di Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu sepanjang 7 km. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV.
Menikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Ya, pemirsa Batam Televisi, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus Pariwisata Kepri, memaksimalkan potensi pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, dan masih bersama narasumber kita yang merupakan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Anambas, Bapak Epi Suhairi, dan kita bakal lanjut lagi berbincang dengan beliau. Dan di segmen kedua ini kita akan mungkin membahas mengenai kalender wisata yang ada di Kabupaten Anambas. Pak Epi, mungkin apa saja ini Pak kalender wisata Anambas untuk tahun 2023 dan untuk tahun 2024 mendatang Pak, yang mungkin rencananya apa aja gitu Pak? Anambas ini beda dengan kota kayak di Batam, Tanjung Pinang, mungkin kota-kota yang udah jadi. Ya. Jadi kalau event-event itu banyak disupport oleh organisasi-organisasi ya, atau hotel atau apa usaha-usaha ya. Yeah. Jadi event selalu ada. Nah, kalau kami itu kalau tidak Pemda sendiri yang keluar, susah kita mengadakan event kan. Nah, maka kami kadang terbatas. Nah, untuk tahun 2023 sendiri itu kemarin kami buat event yang bertaraf internasional lah. Itu Padang Melang International Folklore Festival. Di Padang Melang itu. Di Padang Melang. Singapura, Malaysia, Indonesia itu ada Anambas sendiri, kemudian ada Medan, ya kan, dari Medan. Nah, itu yang tahun lalu, tahun ini yang kita laksanakan. Nah, ini kita sejalankan dengan kegiatan reliat. Reliat. Nah, Itu jadi, agenda tahunan Pak. Biasanya kita buat agenda tahunan itu. Nah, tahun 2024 juga kita agendakan sebetulnya. Nah, cuman sampai hari ini kegiatan relia ini kan yang menggerakkan ini dari Marpes. Dari Kemen Marpes. Cuman sampai hari ini kami belum dapat info. Apakah tahun depan masih ada lagi apa tidak? Kan begitu. Nah, jadi untuk tahun depan belum pasti, tahun ini itu yang kita laksanakan. Baik, seperti yang event yang Bapak sebut tadi di tahun 2003 yang sudah dilaksanakan Pak, itu bagaimana dampaknya terhadap perekonomian khususnya pariwisata di Kabupaten Anambas Pak? Mungkin ada dampak langsung dan tidak langsungnya seperti apa? Pertama, dampak langsung ke masyarakat setempat. Ya, terjadi ya biasalah tukar-menukar, orang belanja dan segala macam, masyarakat setempat ya menikmati kan. Barang dagangannya laku, kan begitu kan. Nah, itu dampak langsungnya. Nah, dampak tidak langsungnya ya kita lakukan promosi, orang-orang yang datang juga melakukan promosi. Kita dapat promosi gratis, ya kan, masuk video, masuk YouTube dan segala macam ya, orang makin mengenal Anambas. Oh, ini kegiatan sosial bagus ya, oh ya keren ya, kan begitu kan. Nah, jadi itu dampak tidak langsung kita dapatkan seperti itu. Ya, itu juga itu kegiatan kita lakukan bulan Juni mungkin, dan selepas itu baru kita lihat memang pergerakan wisatawan itu memang agak mulai naik gitu loh, ya kan. Nah, itu kan dampak tidak langsung yang kita peroleh dari kegiatan event yang kita lakukan itu. Jadi setelah pandemi secara bertahap naik lagi. Iya, naik. Jumlah kunjungan naik kan begitu. Nah, kalau kita melihat tempat wisatanya Pak, nah kalau di Bintan kan ada Lagoy, kalau di Anambas itu apa saja bisa Pak? Mungkin ada Pulau Bawah, itu seperti apa? Kalau seperti Bintan itu Lagoy, nah untuk Anambas itu Pulau Bawah. Pulau Bawah, ya kan? Itu ada apa aja di sana Pak? Pulau Bawah itu lagun, gugusan pulau, ada 6 pulau di situ.
mau ke sana itu pakai seaplane. Nah, mereka promosi sendiri itu yang Pulau Bawah. Jadi itu mereka tetap lewat bandara atau harus lewat Tarempa dulu kalau mau Pulau Bawah seperti apa? Itu dibuka untuk umum atau dari travel sendiri? Biasanya mereka punya agen sendiri. Agent sendiri. Mereka sudah jual sendiri, promosi sendiri, agen mereka sendiri. Nanti datang ke Batam, apakah itu mereka dari Singapura nyebrang pakai ferry, apakah itu dari mana ke bandara, yang jelas di Hang Nadim di Bandara Batam itu udah seaplane sudah nunggu. Oke, Nah, dari seaplane itu baru langsung ke Pulau Bawah. artinya nggak singgah ke Tarempa dulu Pak ya? Tidak. Langsung dari Batam ke Pulau Bawah. Bawah. Itu biasanya bisa untuk wisatawan lokal juga atau khusus mancanegara Pak? Kalau di Pulau Bawah sendiri? Mereka Khusus ya? Ya. Khusus wisatawan asing Pak ya? Asing. Biasanya. Berarti juga ada resort di situ, Ya. ada atraksi wisata juga di situ Pak ya? Iya, mereka sendiri ya. Tapi Pulau Bawah sendiri itu ada penghuni ya Pak? Mungkin ada perkampungan atau apa di situ? Ada juga? Enggak? Tidak, Pulau Bawah Memang dikelola khusus untuk pariwisata tadi? iya, khusus. Baik Pak. Nah, mungkin kita kembali tadi yang mengenai Bapak bilang ada kapal yacht yang datang ke Anambas. Bagaimana meningkatkan potensi labuh kapal yacht atau kapal layar di Laut Anambas Pak? Apakah Anambas dapat menjadi tujuan utama atau rute tetap untuk kapal yacht berlabuh Pak di situ? Ini kapal yacht itu udah datang sejak dulu-dulu atau baru-baru sekarang Pak gitu? Kapal yacht ini sudah dari dulu. Dari dulu Pak ya? sebetulnya. Nah, sebelum Covid juga mereka sudah datang. Nah, pada saat masa-masa Covid kemarin kurang. Nah, ini setelah Covid ini udah lumayan mulai lagi mereka kan. Dalam 1 bulan itu paling tidak 5 kapal ada. Nah, jadi istilahnya sudah memang Anambas memang sudah menjadi salah satu destinasi atau kunjungannya kapal yacht. Udah tetap lah ya? Kunjungan tetapnya kapal yacht. Bahkan Anambas itu sudah ada lokasi yang didesain oleh Kementerian Perhubungan untuk dibuatkan marina. Ya kan? Seperti di Nongsa ya, ada Iya, marina. seperti di Nongsa. Karena ke depan tuh harapan kita ini kan banyak wisman kan. Mereka parkir yacht mereka ini kan jauh nih. Agak ke tengah gitu, ke tengah laut. Bukan, maksudnya parkirnya itu apakah di Singapura, apakah di Malaysia kan begitu kan. Jadi maksudnya kalau ke depan itu harapan kita mereka bandara kita kan udah ada nih, bandara kita tingkat jadi bandara internasional, mereka terbang ke bandara kita, dari bandara kita mereka ke marina, ambil kapalnya. Jadi kita ngambil Ya, hasil marinanya di situ. marinanya. Ya Sewa, kan? hasil sewa marina. Sewa parkir kapal. Sejauh ini udah ada wacana untuk bangun marina atau seperti apa Pak? Sudah ada DED-nya. Sudah ada di idenya. Sudah ada lokasi dan sudah didesain. Tapi belum Tinggal dibangun. pembangunannya saja lagi belum. Jadi selama ini kapal-kapal yacht yang datang itu berlabuh itu masing-masing Pak, titik-titik mereka. Iya, masing-masing. Ada yang pulang mungkin parkir di Batam, ada yang pulang mungkin parkir di Singapura, ada yang pulang parkir di Malaysia, ada bahkan pulang mungkin langsung ke Australia. Tapi kalau mereka mau naik ke darat gimana? Itu ada Kalau kayak kapal sendiri atau ada jemputan juga atau gimana? Oh, kalau kapal yacht ini kan mereka punya anak kapal speed itu kan, perahu karet itu kan. Iya. Biasa mereka kalau habis makanan mereka naik ke darat pakai perahu karet. Tapi kalau untuk titik pengecekan dari paspor mereka Pak, mungkin bagaimana? Mungkin seperti apa prosesnya? Biasa ada agen. Ada agen yang menginformasikan kapal akan masuk, kapal sudah cek entry dari mana gitu kan. Kapal dari mana, udah entry dari mana, mereka melaporkan. Tapi untuk Anambas juga bisa exit dan entry. Bisa exit dan entry. Jadi ada juga kapal yang memang langsung bisa masuk, langsung masuk ke Anambas dan keluar dari Anambas. Ya kan, jadi mereka nggak repot-repot lagi harus mampir ke Batam untuk entry, baru pergi lagi, nggak lagi. Mereka langsung dari tempat mereka langsung masuk ke Anambas, entry, mereka main
selesai waktunya balik lagi. mereka exit langsung pulang. Artinya nggak perlu singgah lagi ke Batam Nggak perlu lagi. buat cap gitu ya Pak ya? Iya. Nah, mungkin Pak dari apa yang Bapak sampaikan tadi, sejauh ini Pak, apa yang dibutuhkan oleh Kabupaten Anambas untuk dapat menjadi tempat yang nyaman bagi para wisatawan dan nyaman bagi kapal-kapal layar atau yacht yang berlabuh di Kabupaten Anambas Pak? Mungkin masalah keamanan kah yang sama ini yang dibutuhkan, masalah regulasi atau seperti apa? Alhamdulillah, ya pertama dari sisi keamanan ya. Ya alhamdulillah kami disupport oleh TNI, Polri, terutama Polri ya. Pak Kapolres sangat konsen dengan pariwisata ini. Beliau beberapa kali panggil saya, kami sering diskusi. Kemudian di samping diskusi, kami juga bincang-bincang cantik lah bagaimana kita membantu untuk pariwisata ini lebih maju, membantu bagaimana dari sisi keamanan pariwisata, begitu kan. Jadi beliau sangat mendorong kita Anambas ini, pariwisata Anambas harus maju. Saya terus terang aja banyak juga saya belajar dengan Pak Kapolres nih, Pak AKBP Apri Pajar Hermanto. Beliau kan sudah tugas di mana-mana nih. Beliau melihat pariwisata di beberapa tempat, kemudian beliau cerita sama saya. Nah, jadi ini pengalaman beliau diceritakan sama saya. Jadi pembelajaran bagi saya bagaimana untuk mengembangkan pariwisata di Anambas, sebagaimana orang-orang lain mengembangkan pariwisata di tempat-tempat mereka ini. Tapi kalau untuk dukungan dari pemerintah provinsi sendiri Pak untuk kemajuan pariwisata di Kabupaten Anambas seperti apa? Dari provinsi mungkin Pak. Dari sisi provinsi ini kan ada 7 kabupaten kota nih. Jadi semua 7 kabupaten kota ini merupakan kewajiban provinsi untuk melakukan promosi, untuk memajukan pariwisata kabupaten kota. Jadi saya kira semua sama rata saja. Jadi sama rata kan? Nah, sama rata saja. Yang penting Kepri menonjol. Nah, itu yang diinginkan oleh Provinsi Kepri. Baik Pak Epi, terima kasih terkait kalender event tadi dan juga masalah keamanan pariwisata yang ada di Kabupaten Anambas. Kita tahan dulu Pak Epi. Nanti di segmen ketiga kita akan membahas mengenai mungkin fasilitas dan infrastruktur pariwisata yang ada di Kabupaten Anambas. Bisa jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Berikut adalah 10 destinasi wisata terbaik yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas versi Batam Televisi. Masjid Agung Baitul Makmur adalah destinasi wisata religius yang eksotis, megah, dan berada di puncak ketinggian, seperti gerbang sebelum memasuki kota Tarempa. Berseberangan dengan Masjid Agung Baitul Makmur, Vihara Gunung Dewa Siantan telah menjadi destinasi wisata religi lain di Tarempa. Berdiri megah di atas bukit batu, menjadikannya sebuah tempat yang eksotis. Air terjun Temburun memiliki kelebihan karena airnya bertingkat-tingkat dan bermuara langsung ke laut. Ditatanya fasilitas pendukung pariwisata dengan baik, menjadikan Pulau Pangeran Desa Belibak termasuk dalam 10 desa kreatif Asosiasi Desa Kreatif Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hyugus Resort merupakan surga yang tersembunyi di antara gugusan pulau-pulau yang ada di Kecamatan Palmata. Lautnya yang jernih dengan ombak tenang membuat resort ini sangat cocok untuk keluar dari penatnya kesibukan dunia. Berada di Desa Teluk Siantan, Makam Keramat Siantan menjadi destinasi wisata sejarah yang wajib dikunjungi apabila datang ke Kabupaten Kepulauan Anambas. Pulau Durai berada di ujung utara Kepulauan Anambas. Memiliki pantai yang indah dengan pasir putih lembut. Gugusan karang di dasar laut terlihat jelas karena airnya yang jernih. Pulau Temuruk adalah 2 buah pulau yang disatukan dengan pasir putih yang bersih, berkilau, dan memiliki laut yang jernih membiru, sehingga sangat cocok untuk snorkeling. Pulau Pahat menyimpan pesonanya tersendiri. Lautnya yang jernih membuat terumbu karang jelas terlihat hingga jauh ke tengah. Pulau Pahat juga merupakan tempat konservasi penyu di Anambas. Pantai Padang Melang
dikenal karena memiliki bibir pantai terpanjang di Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu sepanjang 7 km. Travelers, saksikan Exotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Ya, bisa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus dengan tema kita memaksimalkan potensi pariwisata di Kabupaten Anambas. Dan di segmen ketiga ini kita mungkin akan membahas mengenai infrastruktur dan fasilitas pariwisata yang ada di Kabupaten Anambas. Baik, Pak Epi, mungkin kita bahas dulu mengenai target kunjungan wisatawan, Pak. Mungkin berapa jumlah wisatawan tahun 2022 lalu yang datang ke Anambas, Pak? Seperti apa, Pak? Tahun 2022 itu jelas lebih tinggi dari tahun 2021. Wisman saja kita 558, kemudian Wisnus kita lebih kurang 27.158. Nah, kemudian tahun 2023 ini sampai dengan bulan Agustus Wisman kita sudah mencapai 503 orang. Nah, Wisnus itu lebih kurang 11.247 orang. Ini data belum terekap semua nih, karena laporan hotel belum masuk. Artinya di tahun ini udah ada peningkatan, Pak? Udah ada, baru Agustus ya. Nah, itu artinya sampai dengan Desember kemungkinan lebih tinggi daripada 2022. Nah, kalau kita bicara masalah wisatawan lokal, Pak, selain yang dari Provinsi Kepri sendiri yang datang ke Anambas, mungkin dari provinsi tetangga itu seperti apa aja yang datang ke Anambas? Mungkin dari Jambi ada juga, atau dari Medan seperti apa? Ada. Sekarang ini tidak hanya dari Provinsi Kepri, tapi dari beberapa provinsi yang lain juga udah ada juga yang datang. Artinya wisatawan lokal juga sudah tahu tentang wisata-wisata yang ada di Anambas, Pak ya. Mungkin itu tahunya mungkin dari sosial media seperti Instagram juga, Pak ya. Itu sangat membantu ya. Baik, Pak, kalau kita bicara masalah fasilitas dan infrastruktur pariwisata yang ada di Kabupaten Anambas, apa yang harus ditambah dan mungkin apa yang harus ditingkatkan, Pak? Masalah fasilitas dan juga infrastruktur penunjang pariwisata, Pak. Kita mungkin yang perlu ditambah itu adalah sarana prasarana pendukung lah. Ya, seperti kita kan tidak ada hotel bintang, ya kan? Kita hanya ada resort. Nah, kadang resort ini kan kadang penuh, ya kan? Yang ada tinggal losmen. Nah, losmen juga kadang penuh. Itu yang losmen biasa dikelola sama warga atau seperti apa? Yang dikelola oleh warga itu namanya homestay. Homestay, beda lagi. Ini saya bilang losmen itu sebetulnya
Kalau di tingkat kami hotel. Wisma Melati lah jawabnya. Nah itu kadang juga penuh. Kalau untuk di Terempa, apalagi di Letong kan. Nah kita berharap sebetulnya memang sudah ada resort-resort atau hotel berbintang. Biasa kan kalau resort dan hotel berbintang, contoh tadi seperti Pulau Bawah, mereka jual sendiri, promo sendiri kan gitu, datangkan tamu sendiri mereka kan begitu. Karena fasilitasnya juga lengkap di sana Pak ya? Iya, mereka ada lengkap fasilitas. Baik. Nah, kalau masalah jalan gimana Pak? Akses jalan untuk menuju tempat-tempat wisata gimana di sana? Nah, ini untuk jalan kalau saat ini sudah lumayan memadai lah. Kalau untuk wilayah di Anambas ini, alhamdulillah ada beberapa tempat yang sudah aspal, ada juga memang yang belum diaspal. Tapi kalau memang kita ke pulau-pulau kan kita menggunakan laut bukan darat. Paling kita kalau di sana speed atau pompong. Kalau di Batam, Tanjung Pinang, orang pergi ke objek wisata naik taksi. Kita di sana pergi ke objek wisata umumnya naik speed. Itu untuk kapasitas mungkin sekali berangkat bisa berapa orang Pak? Atau ada kapal besar juga yang Peri itu minimal 6 orang. 6 orang. Speed itu minimal 6 orang. Ada yang 10, ada yang bisa 12 orang. Speed itu. Speed ya. Jadi kalau untuk pulau-pulau biasa pakai speed. Iya. Oke Pak. Nah, bagaimana aksesibilitas dan transportasi ke Anambas? Apakah ada harapan untuk kembali menggunakan Bandara Mata? Gimana Pak? Ini Bandara Mata sekarang nggak beroperasi ya? Atau gimana? Sekarang lagi diupayakan kita Bandara Mata bisa dibuka untuk reguler. Ini kita pemerintah daerah lagi upayakan itu. Jadi reguler itu Letong ke Mata, ya kan? Mata, Letong, Batam. Karena di cuaca-cuaca tinggi seperti kayak musim utara, itu antara Letong dengan Tarempa itu kencang, ya kan? Tak tembus itu feri. Nah kalau Letong bisa pesawat ke Mata, nah Mata ke Tarempa ibu kota, itu pakai speed kan masih dekat, tidak ya? kencang, dekat ya. Mungkin dari Letong ke Mata kalau naik pesawat jauh Pak? Atau enggak? Dekat ya? Baik Pak, mungkin satu pertanyaan lagi Pak, pertanyaan terakhir. Nah, apa harapan dari Kabupaten Anambas sendiri kepada pemerintah, provinsi dan pemerintah pusat agar pariwisata di Kabupaten Anambas semakin meningkat Pak? Harapan dari mungkin khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Anambas Pak. Kami berharap dukungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam hal kepariwisataan ini. Pertama, peningkatan promosi wisata. Bagaimana Anambas ini sudah dikenal dan semakin terkenal baik secara nasional maupun mancanegara, internasional lah begitu kan. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ketersediaan sarana prasarana pendukung pariwisata ini. Nah bagaimana bisa dibantu untuk dipenuhi. Kalau berharap dengan anggaran Anambas sendiri tidak mungkin. Kalaupun mungkin berapa tahun, berapa lama yang bisa kita bangun, terutama terkait masalah bandara, pelabuhan, jalan, minimal ke akses destinasi wisata lah. Dan ada beberapa destinasi yang dibutuhkan akses jalan darat kan begitu. Dan berikutnya ya kita tentunya berharap bagaimana Anambas itu adanya percepatan investasi. Percepatan investasi, kita sudah banyak itu investor-investor mau bangun resort, bangun hotel, mereka terhambat pada perizinan atau? Iya, regulasi perizinan itu. Karena ada kewenangan pusat, ada kewenangan provinsi, kan begitu. Kalau untuk kewenangan kabupaten tidak ada persoalan. Nah, bagaimana ini bisa lancar, bisa dipercepat begitu. Nah, harapan kami kalau
Kalau bisa mereka bangun dalam 1 tahun atau 2 tahun udah clear semua, jadi bisa langsung jalan. Nah, jadi percepatan investasi itu yang kami harapkan. Baik, terima kasih Pak Epi untuk penjelasannya terkait apa yang diperlukan oleh Kabupaten Anambas untuk meningkatkan pariwisata yang ada di Kabupaten Anambas. Dan pemirsa di rumah, sekian dulu dialog khusus kita kali ini terkait memaksimalkan potensi pariwisata di Kabupaten Anambas. Sama-sama kita berharap semoga pariwisata yang ada di Kepri semakin meningkat dan kunjungan wisatawan ke Kepri semakin meningkat setiap tahunnya. Baik, akhir kata saya Manasyari pamit dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu kembali di dialog khusus selanjutnya. Sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.